Oke, di part sebelumnya udah dibahas Yesus adalah YHWH atau Bapa itu sendiri. Dengan salah satu metode yang paling basic dalam hermeneutik yaitu Scripture Interpret Scripture atau ayat menjelaskan ayat. Ini Anda mau aliran atau denom dari manapun, entah Anda Trinitas, Trikora, atau teolog dari planet manapun, yang nggak bisa lepas ya dari metode ini. Jadi kadang saya tuh bingung ya kalau potongan yang masuk ke debat-debat medsos nih ya, apalagi yang udah lama, sebenarnya mestinya ya nggak bisa lagi dibilang awam sih. Jadi mestinya tahu kalau metode ini itu adalah yang paling dasar, paling gampang. Loh yang teman saya nggak STT juga tahu. Ya tapi ternyata debater-debater ini banyak yang masih ngerasa tabu gitu. Nah sedikit ya, kalau penafsiran kitab Ibrani itu kan ada namanya Pardes, pasti udah banyak juga yang tahu ya, Pesat Remes Deras Sort. Bagian yang tersulit itu adalah sort, karena kita tuh kayak mengungkapkan misteri gitu, ada pengungkapan untuk makna-makna yang tersembunyi di dalam gitu. Nah ini kan yang paling sulit, nggak usah dulu kita masuk kemari ya. Kalau yang ayat menjelaskan ayat tadi itu aja pun sudah gagal mencari, udah gagal nemuin benang merah. Siapa Yesus ini? Ya apa mau diharapkan lagi? Kristologinya bakalan salah. Oke, tadi itu dikit aja prolog ya. Nah, sekarang kita masuk ke pertanyaan gini. Kalau Yesus adalah YHWH atau Tuhan kapital yang di perjanjian lama, kok namanya beda ya? Dan pertanyaan penting, di mana YHWH di dalam nama Yesus? So, untuk itu kita mesti masuk nama asli Allah di perjanjian lama dan perjanjian baru itu siapa? Yesus kan nama terjemahan ya, Yesus juga nama Yunani, Yahweh juga bukan bahasa Ibrani sih. Nah kebetulan saya itu ada masuk ke forum Kristen, bukan dari WA atau Facebook ya, tapi ya adalah. Jadi di sini tuh banyak anggotanya tuh orang luar yang di dalam tuh suka ya ada banyak bahas-bahas teologi atau apa aja. Jadi di sini saya angkat referensi satu orang dulu yang punya variasi untuk nama JHWH. Namanya Jeff Banner. Dia di YouTube juga ada ya. Dia ini pengajar Ibrani udah 20 tahun. Jadi yang saya angkat ini walaupun cuma satu orang, tapi dia cukup berkompeten ya. Nah, menurutnya kata serumpun YHWH adalah YHYH di Kejadian 1 ayat 29 diucapkan Yihye atau dia ada. Tapi karena pakai aturan pengucapan modern, sangat mungkin Yihye awalnya Yahye. Dalam hal ini tetagram YHWH pasti diucapkan Yahweh. Ini menurut dia. Yod he vav he. Yod suaranya ye, he bisa atau vav bisa we. Tapi Jeff Banner ini sendiri bilang kalau dia itu harus kumpulkan lagi pengetahuan atau studi lagi tentang Paleo Hebrew tentang nama Allah ini. Padahal dia tuh udah 20 tahun loh ya ngajar Ibrani. Jadi ini yang salah satu mindset orang luar yang termasuk pengajarnya yang cukup saya suka ya. Jadi mereka tuh walaupun udah di bidangnya udah lama gitu, udah puluhan tahun mengajar, ya dia tuh masih mau mengeksplor gitu, masih mau mengkaji lebih lagi, membuka diri. Jadi nggak merasa cepat puas aja. So di sini saya langsung choose ke Paleo Hebrew atau Ibrani kuno. Alasannya kenapa? Satu, bukan karena referensi dari si Banner ini tadi aja sih ya, tapi terutama karena kitab suci pertama itu ditulis dalam Paleo Hebrew, bukan Ibrani modern. Jadi sebelum diterjemahkan ke bahasa Aram, Yunani, Latin, dan bahasa lain, Ibrani kuno itu tetap jadi bahasa yang otentik. Nah sebagai tambahan note ya, kalau di Ibrani itu nggak ada suara W. Jadi kalau yang dia bilang pengucapan Yahweh itu kurang tepat. Dan kedua, ya karena ternyata tuh udah banyak sekali ya orang-orang yang greget, ya udah lama sih sebenarnya ya, pengen merestorasi atau memulihkan nama Allah yang benar, yang dimana entah sengaja atau enggak nama ini di terjemahan-terjemahan itu tersembunyi ya atau disembunyikan, who knows gitu. Saya cukup setuju ya kalau terjemahan YHWH ke Tuhan kapital di perjanjian lama ini agak bias dan gak jelas jadinya. Jadi penghilang nama YHWH ini justru dilakukan oleh Yahudi dan Kristen sendiri. Kemarin di part sebelumnya udah dibahas ya kalau pelarangan pengucapan nama YHWH dengan penuh itu hanyalah halakah rabi nih. Jadi itu hanya tradisi rabi aja, bukan maunya Allah. Kalau Allah itu pengen namanya itu dikenal, digaungkan dan dimasyurkan gitu. Bahkan beberapa ahli Alkitab sendiri berpikir itu mungkinkah di sini posisi Yahudi itu interpretasinya berlebihan ya dengan perintah Allah yang jangan mengucap nama Allah dengan sembarangan. Ya padahal di situ kan sebenarnya dibilang jangan mengucap dengan sembarangan, bukan dibilang nggak boleh mengucapkan. Jadi beberapa ahli kitab ini juga mikirin di sini mungkin Yahudi ini sendiri agak over interpretasi ya gitu, agak berlebihan sih menanggapinya gitu. Dan kemudian ketiga, dengan merestorasi nama YHWH yang benar, barulah kita tahu hubungan nama YHWH dan Yesus dan dapatlah Yesus itu siapa. So kalau misalnya Anda kebetulan nonton video ini, ingatlah nggak ada namanya suatu kebetulan. Tapi hasil akhirnya nggak ditanggung BPJS ya. Tulisan Paleo Hebrew untuk YHWH adalah YHWH. Nah kalau di Ibrani modern ini YHWH atau YHWH. Yod he waw he. Yahuwah. Nama 3 huruf ini bisa kita jumpai di nama-nama kayak Elia. Yahuwah adalah Elohim atau Elohim. Yesayahu atau Yesaya. Yahuwah keselamatan. Jakaryahu atau Jakaria diingatkan oleh Yahuwah. Kita nyebut haleluya
pujilah ya. Yod suaranya Y atau I, kadang bisa A atau E juga ya. Hei suaranya ah, wow suaranya U atau O. Yod hei wow hei Yahuwah. Yahuwah adalah nama sang creator atau nama Bapa. Nama Bapa ini disingkat jadi Yah atau Yahu. Jadi Yah atau Yahu ini nama pendek dari sang creator, sang pencipta Bapa itu sendiri. Nah, kemarin udah dibahas Yahuwah atau Bapa bilang di Yesaya 43 ayat 11, "Akulah Yahuwah, tidak ada juru selamat selain daripadaku." Mosia, lihat di bawahnya dari Yasa. Yasa artinya to deliver, savior. Nah, ada nggak bukti nama Yahuwah ini dari huruf Paleo Ibrani? Ada, banyak bahkan. Ada di prasasti Mesastel dari Moab, 840 sebelum Masehi, bisa dilihat di situ tulisannya. Kemudian ada penemuan gulungan laut mati di dalam gua-gua di Qumran. Jadi di dalam banyak gulungan ini, Tetragrammaton itu selalu ditulis dalam huruf Ibrani kuno. Kemudian ada replika 10 perintah Allah. Nanti bisa cek-cek sendirilah ya untuk lebih jelasnya. Kemudian ada legislators. Ini juga untuk lebih jelasnya ya bisa lihat aja lah, search aja di Wikipedia juga ada. Jadi legislator ini adalah surat kuno yang ditulis dalam abjad Ibrani kuno di pecahan-pecahan keramik atau kayak guci gitu. Jadi sebenarnya ada banyak bukti bahwa nama Yahuwah ini dengan huruf Paleo Ibrani ini tertulis, tapi saya rasa cukup 4 ini aja lah ya. Next, nama Yesus dalam Ibrani kuno, bukan Yunani ya, itu adalah Yahusa. Ibrani Mosia atau juru selamat memiliki akar kata Yasa atau menyelamatkan. Sa adalah primary root atau akar utama dari Yasa. Nama Yahu kalau dikombinasikan dengan Sa adalah Yahusa, yang artinya Yahuwah atau Bapa penyelamat. Kita ngucapin Hosana atau Hosyana, selamatkanlah. Nah, itu bermakna memohon. Jadi pengertiannya aku memohon keselamatan padamu. Dan kemudian ada pertanyaan seperti ini. Ya kan bisa aja sih nama anak itu adalah nama bapaknya. Hal itu biasa terjadi. Oke, itu saya terima. Saya juga nggak memungkiri itu. Tetapi di sini kita harus lebih lagi ke atasnya. Apakah nama anak ini hanyalah nama bapak dalam soal nama? Apakah bukan pribadi yang sama? Logisnya, ada nggak seorang anak yang waktu ditanya, bapakmu di mana? Terus si anak menjawab, kalau kau ngeliat aku, kau ngeliat bapak. Belum pernah. Dan sekalian nanti di next video saya akan menjawab salah satu pertanyaan netizen dari Facebook juga ya, tentang apa sih yang dimaksud dengan Yesus adalah pengantara yang esa. Jadi di sini saya akan menyuguhkan suatu menu yang agak sedikit berbeda, di mana saya ini menjawab melalui huruf alfabet Paleo Hebrew Aleph Tau. Jadi dari sini nanti akan ada jawaban bahwa Yesus, Yahusa adalah Yahuwah atau Elohim atau Bapa itu sendiri yang datang menjadi pengantara. Dan kemudian saya juga akan membuktikannya. Kedua, saya akan menjelaskannya melalui tipologi di Perjanjian Lama. Karena di Perjanjian Lama itu dari Kejadian sampai Maliaki itu ada sangat banyak tipologi-tipologi tentang Yesus, tentang Yahusa, tentang Mesias, termasuk salah satunya adalah pengantara. Oke, Jesus bless us. We come to lift you up, we come to give you praise, Yahuwah, Yahuwah. Almighty El Shaddai, the true King of our lives, Yahusha, Yahusha. You are the great